Klaim bahwa Yesus atau yang diduga Isa ngajarin tauhid telah saya bantah dengan mutlak. Untuk klaim-klaim berikutnya bahwa Tritunggal itu bidat dan aneh, lagi-lagi Anda mutlak salah. Tapi karena Anda baru saja mengetahui doktrin Tritunggal secara demikian tanpa argumen, maka Anda telah memberi saya hak jawab yang valid sebagai seorang Kristen, bahkan seorang apologet dan seorang teolog Kristen untuk meluruskan. Pertama, Tritunggal itu ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Keesaan Allah di dalam Alkitab adalah keesaan yang trinitarian. Satu Yahweh berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ini adalah ajaran Alkitab, maka ajaran-ajaran non-trinitarian sepanjang sejarah kekristenan yang layak disebut sebagai bidat. Kedua, aneka Yahweh yang esa berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda sama sekali tidak aneh. Baik Alkitab maupun Quran setuju bahwa tidak ada satupun dari ciptaan yang dapat disamakan keberadaannya dengan keberadaan Allah. Jika manusia memiliki satu hakikat, satu pribadi, maka apa anehnya Tuhan yang esa memiliki satu hakikat yang dimiliki secara bersamaan dan setara oleh 3 pribadi yang berbeda. Justru tauhid dengan natur unitariannya itu, satu Allah, satu pribadi itu yang aneh. Karena itu persis analogis dengan manusia yang satu hakikat, satu pribadi. Jadi tauhid bukan hanya aneh, tapi persis secara implikasi bertentangan dengan penegasan Quran bahwa tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, apa dasarnya Anda menyebut ajaran Tritunggal sebagai bidat ketika Quran Anda sendiri kepergok tidak paham tentang Tritunggal? Di sepanjang Quran, pengertian Tritunggalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa, dan Maria. Tidak satu pun bagian dari Quran yang memperlihatkan bahwa kritikan-kritikannya didasarkan atas pemahaman yang akurat mengenai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan keempat, pemahaman strawman dari Quran mengenai Tritunggal menempatkan Anda pada posisi yang dilematis. Jika Anda bicara tentang Tritunggal dalam pengertian satu hakikat kealahan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda baru saja mengecam pemahaman Quran yang memahaminya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa, dan Maria. Jika Anda mengikuti pemahaman Quran tentang Tritunggal yang terdiri atas Allah Subhanahu, Isa, dan Maria, pun Anda tetap salah, karena tidak ada orang Kristen sepanjang sejarah yang pernah percaya rumusan Tritunggal yang demikian. Kecerdasan mengharuskan kita untuk mampu memilah mana hayalan dan mana kenyataan. Klaim bahwa Yesus atau yang diduga Isa ngajarin tauhid telah saya bantah dengan mutlak. Untuk klaim-klaim berikutnya bahwa Tritunggal itu bidat dan aneh, lagi-lagi Anda mutlak salah. Tapi karena Anda baru saja mengetahui doktrin Tritunggal secara demikian tanpa argumen, maka Anda telah memberi saya hak jawab yang valid sebagai seorang Kristen, bahkan seorang apologet dan seorang teolog Kristen untuk meluruskan. Pertama, Tritunggal itu ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Keesaan Allah di dalam Alkitab adalah keesaan yang trinitarian. Satu Yahweh berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ini adalah ajaran Alkitab, maka ajaran-ajaran non-trinitarian sepanjang sejarah kekristenan yang layak disebut sebagai bidat. Kedua, aneka Yahweh yang esa berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda sama sekali tidak aneh. Baik Alkitab maupun Quran setuju bahwa tidak ada satupun dari ciptaan yang dapat disamakan keberadaannya dengan keberadaan Allah. Jika manusia memiliki satu hakikat, satu pribadi, maka apa anehnya Tuhan yang esa memiliki satu hakikat yang dimiliki secara bersamaan dan setara oleh 3 pribadi yang berbeda. Justru tauhid dengan natur unitariannya itu, satu Allah, satu pribadi itu yang aneh. Karena itu persis analogis dengan manusia yang satu hakikat, satu pribadi. Jadi tauhid bukan hanya aneh, tapi persis secara implikasi bertentangan dengan penegasan Quran
bahwa tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, apa dasarnya Anda menyebut ajaran Tritunggal sebagai bidat ketika Quran Anda sendiri kepergok tidak paham tentang Tritunggal? Di sepanjang Quran, pengertian Tritunggalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa, dan Maria. Tidak satu pun bagian dari Quran yang memperlihatkan bahwa kritikan-kritikannya didasarkan atas pemahaman yang akurat mengenai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan keempat, pemahaman strawman dari Quran mengenai Tritunggal menempatkan Anda pada posisi yang dilematis. Jika Anda bicara tentang Tritunggal dalam pengertian satu hakikat kealahan dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda baru saja mengecam pemahaman Quran yang memahaminya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa, dan Maria. Jika Anda mengikuti pemahaman Quran tentang Tritunggal yang terdiri atas Allah Subhanahu, Isa, dan Maria, pun Anda tetap salah, karena tidak ada orang Kristen sepanjang sejarah yang pernah percaya rumusan Tritunggal yang demikian. Kecerdasan mengharuskan kita untuk mampu memilah mana hayalan dan mana kenyataan. Pada dasarnya Quran mengklaim bahwa Isa dan para pengikutnya adalah Muslim, dan para pengikut Isa yang Muslim itu adalah orang-orang yang dibuat menjadi orang-orang yang superior, yang unggul, uppermost di atas orang-orang kafir. Quran surat 3 ayat yang ke-55. Dan bahkan Quran surat 61 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Dia menolong para pengikut Isa sehingga menjadi orang-orang yang menang. Nah, saya tidak tertarik dengan persoalan teologis di sini, apakah secara doktrinal, secara teologis ajaran Isa dan para pengikutnya sesuai dengan yang diyakini Muslim saat ini atau tidak. Saya tertarik dengan persoalan historis, karena kedua ayat Quran tadi membuat klaim historis dan bisa ditelusuri secara historikal. Jadi pertanyaan saya adalah, sepanjang sejarah mulai dari abad pertama sampai dengan masa hidup Muhammad, abad yang ke-7, kelompok pengikut Isa yang mana yang Muslim itu yang dimaksudkan oleh kedua ayat Quran tadi? Saya belajar tentang sejarah kekristenan. Selain orang-orang Kristen yang hingga saat ini eksis dan bahkan menjadi pemeluk agama terbesar di dunia saat ini, selain mereka sejak akhir abad pertama memasuki abad kedua bahkan sampai kepada masa hidup Muhammad, muncul berbagai macam sekte dan aliran seperti Gnostisisme dengan berbagai macam variannya, juga para bidat seperti Sabellianisme dan para bidat Kristologi seperti Arianisme, Monofisitisme, dan lain sebagainya. Tidak satu pun dari kelompok-kelompok itu yang muncul sejak akhir abad pertama sampai dengan abad yang ke-7, yang meskipun ajaran mereka menyimpang dari kekristenan yang ortodoks, tidak satu pun ajaran-ajaran mereka yang koheren dan bersesuaian dengan ajaran Islam. Jadi saya serius nanya kepada Muslim sekalian, silakan tolong diri Anda sendiri untuk mengkonfirmasi klaim historikal dari kedua ayat Quran tadi. Kelompok pengikut Isa yang mana yang dimaksudkan, yang muncul sejak abad pertama sampai dengan masa hidup Muhammad pada abad yang ke-7. Terakhir saya cek, kalau Anda membuat klaim sejarah lalu tidak ada buktinya sama sekali dan tidak bisa ditelusuri di dalam sejarah, maka itu bukan sebuah klaim yang benar secara historikal, melainkan sebuah hoax. Saudara, keselamatanmu tidak didasarkan atas kelayakanmu. Itu absurd. Keselamatanmu tidak didasarkan atas perbuatan baikmu. Itu absurd. Keselamatanmu tidak didasarkan atas upayamu sendiri. Oh, saya menjaga keselamatan saya melalui kekudusan hidup saya. Betapa kasihannya kamu kalau kamu percaya begitu. No. Satu-satunya ground, dasar yang solid untuk keselamatan adalah kelayakan karya pengorbanan dari Sang Anak Domba. Kristus Yesus, Sang Mesias, Anak Domba Allah. Satu-satunya dasar keselamatan itu. Barang siapa yang hendak dan ingin diselamatkan, tidak ada jalan lain. Saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kalau saudara menolak jalan satu-satunya Yesus Kristus untuk diselamatkan, saudara pasti masuk neraka. Saudara pasti masuk neraka. Karena perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu, amalmu tidak menyelamatkanmu, persembahanmu tidak menyelamatkanmu. Apapun upaya dari dirimu sendiri tidak menyelamatkanmu. Apalagi soal ketampananmu, kecantikanmu, itu semua akan punah, akan menjadi pudar, akan menjadi layu, menjadi keriput. Kemudian saudara mati
di dalam keputusasaan dan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Kalau saudara mau diselamatkan, tidak ada cara lain. Harus Yesus Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apakah kalau kita melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa, maka itu membuktikan kita bukan anak-anak Allah dan kita belum diselamatkan? Kesannya memang begitu kalau Anda membaca terjemahan LAI Indonesia Baru, padahal maksudnya tidak begitu. Karena kata kerja berbuat di dalam bahasa Yunaninya berbentuk present indikatif aktif. Termasuk kata berbuat dosa pada klausa menjelang akhir dari ayat itu pun berbentuk present infinitif. Signifikansi dari bentuk present di dalam tata bahasa Yunani adalah bicara tentang tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat itu persis seperti yang diterjemahkan oleh LAI bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya, dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Ayat itu menurut tata bahasa Yunaninya tidak mengatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan atau menjadi anak-anak Allah tidak dapat berbuat dosa lagi sama sekali. Yang dikatakan adalah orang yang sudah menjadi anak Allah atau yang sudah diselamatkan tidak terus-menerus berbuat dosa. Berbuat dosa bukan habit, apalagi habit yang menyenangkan bagi orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau Anda orang Kristen, Anda tidak bersuka cita ketika Anda melakukan dosa. Anda tidak mengucap syukur, puji Tuhan hari ini saya sudah sukses melakukan dosa. Atau Tuhan tolong saya supaya saya bisa terus-menerus berdosa dan menikmati kehidupan yang berdosa. Seperti halnya Tuhan membenci dosa, demikianlah orang yang sudah diselamatkan pun membenci dosa, meski dia atau mereka masih dapat jatuh ke dalam dosa. Senang berbuat dosa dan terus-menerus melakukannya sebagai kebiasaan, apalagi kebiasaan yang menyenangkan, merupakan kontradiksi dengan status sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus bukan hanya melahir barukan kita menjadi anak-anak Allah, melainkan juga memberi kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak. Salah satu motif atau tema utama di dalam surat Ibrani adalah Yesus lebih baik dari. Penggunaan bentuk komparatif atau perbandingan itu di dalam bahasa Yunaninya adalah kata kreiton yang berarti better, lebih baik, greater, lebih agung, lebih besar, dan superior, lebih unggul. Kata itu muncul lebih sering di dalam surat Ibrani dibandingkan di dalam kitab-kitab lain di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam Ibrani pasal 1, Yesus lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari para malaikat. Di dalam pasal 3 dia lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari Musa. Di dalam pasal 4, pasal 5 dia lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari Harun. Di dalam pasal 7 jabatan keimamatannya lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari keimamatan suku Lewi. Di dalam pasal 8 kafenan barunya jauh lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari kafenan lama dengan Musa dan Israel. Di dalam pasal 9, korban sempurnanya dan dirinya sendiri sebagai tabernakel atau bait suci yang sejati jauh lebih baik, lebih unggul, lebih besar dari sistem pemberian korban, tabernakel dan bangunan bait suci di era perjanjian lama. Sampai kepada akhir dari surat Ibrani, terus-menerus ditekankan Yesus lebih baik, Yesus lebih besar, Yesus lebih agung, Yesus lebih unggul. Maka pertanyaannya adalah mengapa tidak langsung saja mengatakan Yesus yang terbaik menggunakan bentuk superlatif, Jesus is the best. Mengapa harus menggunakan bentuk komparatif, lebih baik, better? Itu pertanyaan yang valid dan benar bahwa ekspresi superlatif, terbaik, the best, jauh lebih kuat dibandingkan dengan bentuk komparatif atau bentuk perbandingan lebih baik. Tapi ingat, bentuk superlatif the best itu sifatnya abstrak. The best apanya? Terbaik apanya? Sangat abstrak. Di sisi lain, penggunaan bentuk komparatif atau perbandingan itu jauh lebih konkret, sekaligus memberi kita kesempatan mendaftarkan apa saja yang kita anggap paling baik, yang terbaik, bermanfaat dalam hidup ini, bawa dan bandingkan dengan Yesus. Uang, pekerjaan, keluarga, jabatan, properti, apa saja yang kita anggap baik, terbaik, dan bermanfaat, bawa kemari, bandingkan dengan Yesus.
Dan pada setiap perbandingannya, Yesus selalu lebih baik. Dulu Al-Quran, sekarang Alkitab. Kanan kiri kanan buka belakang, Yesus satu-satunya.